Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi basarana minal ama wa hadana minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atih waf'alul khairat wajtanibus sayyiati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sembari bersila duduk istiqomah di masjid ini, marilah kita bersama-sama mendekatkan diri, menyatukan nurani kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi dan membimbing hidup kita. Upaya kita mendekatkan dan menyatukan diri merupakan sesuatu yang niscaya bagi kita selaku hambanya dan sebagai manifestasi ketundukan dan kepatuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, khotib ingin mengangkat tema tentang istiqomah sebagai konsep diri membentuk karakter seorang muslim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai agama samawi, Islam memadukan antara dimensi esoterik akidah di satu sisi dan dimensi eksoterik syariah di sisi yang lain. Dimensi eksoterik ajaran Islam memuat ajaran paling fundamental yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, pemaknaan atas iman secara benar dan istiqomah dimaksud untuk menstimulasi rasa spiritualisme keagamaan yang paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah berasal dari kata qawama yang berarti tegak lurus. Kata istiqomah selalu dipahami sebagai sikap teguh dalam pendirian, konsekuen, tidak condong atau menyeleweng ke kiri atau ke kanan, dan tetap berjalan pada garis lurus yang telah diyakini kebenarannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Istiqomah adalah konsistensi, ketabahan, kemenangan, keperwiraan, dan kejayaan di medan pertarungan antara ketaatan, hawa nafsu, dan keinginan. Oleh karena itu, mereka yang beristiqomah layak untuk dapat penghormatan berupa penurunan malaikat kepada mereka dalam kehidupan di dunia untuk membuang perasaan takut dan sedih dan memberi kabar gembira kepada mereka dengan kenikmatan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat 30. Sikap istiqomah juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai identitas keislaman seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah
fastaqim. Rawahu Muslim. Artinya, dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah satu perkataan padaku tentang Islam yang aku tidak perlu menanyakannya kepada orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqomahlah kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan bahwa sikap istiqomah tersebut akan berimplikasi kepada bagaimana seorang muslim secara terus-menerus dan konsisten berpegang teguh dalam beriman kepada Allah. Istiqomah itu sendiri dapat memberikan efek positif yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim dalam membentuk citra dirinya. Citra diri, self-image, atau konsep diri, self-concept, adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Walaupun citra diri mempunyai subjektivitas yang tinggi, tapi hal itu merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengembangan pribadi. Citra diri yang positif akan mewarnai pola sikap, cara pikir, corak penghayatan, dan ragam perbuatan yang positif juga. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memandang dirinya cerdas misalnya, akan bersikap, berpikir, merasakan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya cerdas, sekalipun orang-orang lain mungkin menganggapnya berlagak pintar. Sesuai dengan citra diri yang disebutkan, maka yang dimaksud dengan citra diri muslim adalah gambaran seorang mengenai dirinya sendiri, dalam artian sejauh mana ia menilai sendiri kualitas kemusliman, keimanan, dan kemuhsinannya berdasarkan tolak ukur ajaran Islam. Penilaian ini benar-benar tidak mudah dan mengandung subjektivitas yang tinggi. Tetapi hal ini dalam ajaran Islam sangat dianjurkan, mengingat setiap muslim wajib melakukan muhasabah, evaluasi diri, menghisab dirinya sebelum ia dihisab di hari akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang muslim yang melakukan istiqomah, maka ia telah melakukan sebuah usaha yang berkaitan dengan pengembangan pribadinya. Pengembangan pribadi adalah usaha terencana untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mencerminkan kedewasaan pribadi, guna meraih kondisi yang lebih baik lagi dalam mewujudkan citra diri yang diidam-idamkan. Usaha ini dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang paling baik untuk dirinya, dalam rangka mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Seseorang disebut memiliki kepribadian muslim manakala ia dalam mempersepsi sesuatu, dalam bersikap terhadap sesuatu, dan dalam melakukan sesuatu dikendalikan oleh pandangan hidup muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah kali ini adalah bahwa seorang muslim yang melakukan istiqomah, maka ia telah melakukan sebuah usaha yang berkaitan dengan pengembangan pribadinya dan citra dirinya. Pengembangan pribadi adalah usaha terencana untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mencerminkan kedewasaan pribadi, guna meraih kondisi yang lebih baik dalam mewujudkan citra diri yang diidam-idamkan. Usaha ini dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang paling baik untuk dirinya, dalam rangka mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tauqifihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wandahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر